Setiap tahun, setiap bulan Allah menitipkan beberapa pesan khusus untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia. Pesan-pesan khusus itu akan kita temui pada setiap bulan, setiap tahun. Maka karena nanti sebentar lagi tanggal 30 Juli kita akan masuk 1 Muharram, maka Allah memperingatkan kepada kita akan satu ayatnya, bahwa Allah berpesan kepada kita, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ketika Rasulullah menafsirkan ayat ini, Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata bahwa ketika Allah membuat matahari dan bulan, Allah menciptakan 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 1 bulan, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Kalau bahasa kita, disucikan oleh Allah. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Maka seluruh para ahli tafsir sepakat 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Keempat bulan ini Allah menggunakan kalimat hurum. Minha arba'atun hurum. Hurum itu bukan artinya haram, tapi suci. Menyawitnya udah pegang haram, maka lawan haram halal. Nah, di sini bukan haram secara fikih, tapi haram dengan makna yang global atau mutlak, suci. Yang menjadi pertanyaan kita malam ini adalah, apa sebab 4 bulan itu suci? Mengapa Allah membuat 4 bulan itu suci, tapi yang bulan yang lain tidak? Nah, di malam yang berbahagia inilah kita akan sama-sama menyaksikan alasan mengapa Allah mengatakan 4 bulan itu termasuk Muharram dengan istilah hurum atau suci. Kaum muslimin jamaah dirahmati oleh Allah, perlu diketahui Indonesia bangsa kita ini, termasuk Aceh, itu hampir 1 abad lebih kita dijajah oleh Portugis. Lalu datang lagi Belanda menjajah kita, bahkan terakhir Jepang menjajah kita. Alhasil bahwa dari seluruh perjuangan Belanda, Portugis dan Jepang ketika menjajah kita, maka keluarlah satu kalimat dari mulut Belanda ketika itu, dengan mereka mengatakan dengan bahasa Aceh, karena orang Belanda tahu bahasa Aceh saat itu, menisbahkan kepada kita istilah pungo, Aceh pungo. Aceh pungo, Aceh itu gila. Kenapa? Karena berbagai macam hantaman yang dilancarkan oleh Belanda, tidak sedikit pun raja-raja kita, rakyat pada saat itu menyerah di depan Belanda. Bahkan ada salah seorang perempuan, Cun Nyak Din sendiri, yang ketika dikepung di sebuah gunung, ya, dikelilingi oleh ratusan Belanda, Cun Nyak Din hanya sendiri, beliau pun tak mau menyerah. Nah, yang ingin saya katakan kaum muslimin, ketika Belanda menjajah kita, Belanda tidak hanya menjajah ekonomi kita, Belanda tidak hanya menjajah politik kita, Belanda bukan hanya menjajah senjata kita, tapi ada satu yang mereka lancarkan sehingga berhasil hingga hari ini tanpa disadari oleh rakyat Aceh sendiri. Apa itu? Menguburkan sejarah Aceh. Menguburkan sejarah Aceh secara khusus, menguburkan sejarah Islam secara umumnya. Maka lihatlah baik-baik di masa sekarang, anak muda kita tak tahu lagi 1 Muharram itu apa, Cun Nyak Din itu siapa, Tengku Umar itu siapa, Iskandar Muda itu siapa, Sultan Ali Mughayat Shah itu siapa, dan seterusnya. Maka alhamdulillah
Allah masih mengizinkan kita hari ini, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, kita masih merayakan yang disebut 1 Muharram, atau disebut secara umum bulan Muharram. Nah, sekarang pertanyaan pertama, mengapa kita harus merayakan 1 Muharram? Apa yang ada pada bulan Muharram? Mengapa tidak Tengku saya merayakan bulan Zulhijjah atau Zulqa'dah atau 1 Ramadan? Mengapa harus 1 Muharram? Saya akan baca sejarah, saya akan jelaskan sejarah terlebih dahulu. Siapa yang pertama kali membuat bulan Hijriah, tahun Hijriah atau bulan Muharram? Beliau adalah Umar bin Khattab. Nah, jadi dulu itu ada satu surat kiriman Umar bin Khattab untuk Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari. Surat itu diletakkan di atas meja Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau menjadi gubernur. Untuk beberapa hari beliau tak melihat surat Umar bin Khattab. Pada suatu hari beliau masuk ke kantor beliau melihat ada surat penting dari Umar bin Khattab, beliau membaca. Ketika membaca, beliau bertanya, ini surat kapan? Tanggal tidak ditulis, tahun juga tidak, hari pun tidak. Maka Abu Musa al-Asy'ari berangkat menuju ke Madinah saat itu, lapor kepada Umar untuk bertanya, ini surat kapan? Ya, Tuan kirimkan ke saya. Maka ketika itulah Umar baru teringat kalender Islam pada masa itu belum terjadi, belum ada. Para sahabat dan seluruh generasi sahabat saat itu ketika mengirim surat itu tanpa terletak kalender dan terletak tahunnya, tahun berapa. Disinilah Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat Nabi, salah satunya beliau rapat dengan sahabat Utsman bin Affan. Dalam satu majlis ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talhah yang hadir pada saat itu, ikut rapat dengan Umar, membahas apa yang harus kita buat untuk mengatasi surat-surat yang tak ada kalender, tak ada hari, juga tidak ada tahun. Maka Utsman memberikan jawaban, kalau begitu kita ambil dari mulainya kelahiran Rasulullah SAW 12 Rabiul Awal. Lalu ide dari Ali bin Abi Thalib bahwa kalau ingin kita buat kalender, kita ambil terlebih dahulu dari perjalanan pertama Rasulullah hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi. Maka Umar bin Khattab berfikir dari dua pendapat itu, lalu beliau istikharah dan menentukan bahwa kita ambil pendapat Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW berangkat menuju ke Madinah itu setelah perjanjian Aqabah yang kedua. Artinya Nabi punya perjanjian dengan Yastrib atau Madinah, yang saat itu pihak Madinah sedang kacau. Ada dua suku yang selalu kacau, tak pernah berhenti dalam peperangan, pertengkaran, pertikaian. Suku Aus dan suku Khazraj. Ketika suku Aus dan suku Khazraj mendengar ada salah seorang nabi dan pemimpin yang adil, yaitu Nabi Muhammad, maka diutuslah 5 orang untuk bertemu dengan Rasulullah, yang disebut nanti dalam sejarah Bait Aqabah pertama. Masuk Islam, Nabi ketika itu juga diserang oleh kafir Quraisy. Nabi tak ada tanah untuk tinggal, apalagi ditambah paman beliau wafat, istri beliau Khadijah binti Khuwailid wafat, Nabi tak ada tempat tinggal. Maka Nabi buat perjanjian dengan 5 orang penduduk Yastrib atau disebut sekarang Madinah. Maka 5 orang ini masuk Islam, membuat perjanjian dengan Rasulullah. Lalu terjadilah perjanjian, di antaranya melindungi Nabi ketika masuk ke Madinah. Yang kedua, masuk Islam di bawah
tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, ya, menjaga umat muslim yang beserta Rasulullah ketika masuk ke Madinah. Nah, saat itulah diutuslah oleh seseorang sahabat Nabi menuju ke Madinah untuk mengawal 5 orang ini. Alhasil kaum muslimin tahun depan datang 70 orang kepada Nabi Muhammad membuat perjanjian baru yang disebut Bait Aqabah yang kedua. Meminta paksa Nabi Muhammad untuk datang ke Madinah terus karena Madinah sedang terjadi pertikaian antara suku Aus dan suku Khazraj. Maka Nabi Nabi buat perjanjian dengan cincin beliau. Cincin beliau itu bisa untuk teken. Kalau bahasa bahasa dia ngumpul pen bahasa awal, hana ngumpul pen ngon cincinnya. Nabi Sulaiman menanjit. Nabi Sulaiman pergi perjanjian ngon cincin. Dia hana mungkin li ngon cincin. Hanya terima oleh dinas itu. Apa yang teken. Masa awal dengku ngon cincin. Ya, tepek juga tu kan. Maka terciptalah perjanjian. Karena paksaan inilah kaum muslimin pihak 75 orang baik dari perjanjian Aqabah pertama dan kedua meminta Nabi datang untuk mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Saat itulah Ali bin Abi Thalib mengatakan hijrah pertama Rasulullah ke Madinah itulah kita jadikan kalender pertama Islam. Tahun 622 Masehi. Disetujui oleh Umar bin Khattab, maka saat itulah terjadi 1 Muharram. Saya ingin cerita, Belanda itu ketika menjajah kita kaum muslimin mencoba menghilangkan bagaimana orang Aceh itu pulih sejarah. Karena untuk membantai umat muslim tidak bisa dengan nuklir, tidak bisa dengan senjata, tidak bisa dengan AK-47, tidak bisa dengan hal-hal yang lainnya. Untuk membantai umat muslim, hilangkan sejarahnya. Hilangkan sejarahnya. Oleh karena itu, wajarlah kalau di generasi anak muda sekarang ini tak tahu lagi apa yang terjadi pada bulan Muharram, apa yang harus dilakukan pada bulan Muharram, apa yang terjadi pada bulan Rajab, apa yang terjadi pada bulan-bulan yang lainnya. Itulah sebabnya kenapa Cun Nyadin dipindahkan ke Jawa. Apa yang membuat dia harus dipindahkan? Karena Cun Nyadin punya aura sakral yang bisa membuat umat muslim lainnya bangkit membela Islam. Oleh karena itu dia dipindahkan ke Jawa. Maka alasan pertama, ketika ada orang bertanya, kenapa harus kita adakan 1 Muharram? Kenapa harus kita adakan bulan Muharram, kita rayakan? Kalau itu pertanyaannya, jawabannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Ketika hati Muhammad sedang kacau, galau, hati Muhammad ketika itu sedang tidak nyaman, Allah ceritakan kepada Muhammad, Muhammad, ini kisah Musa Muhammad. Pada saat itu Musa berjuang membela agamaku, lalu dia dicerca oleh umatnya. Aku turunkan kepadanya mukjizat, ku naikkan dia ke atas kapal, lalu ku selamatkan dia. Muhammad, ini cerita Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim turun menghadapi ayahnya sendiri, pesang pembuat patung, menghadapi Raja Namrud yang begitu kejam terhadap rakyatnya, lalu mereka mencaci maki Nabi Ibrahim, ku selamatkan Nabi Ibrahim. Muhammad, ini kisah Nabi Lut, di mana Lut saat itu umatnya membuat kesalahan yang tak pernah dibuat oleh umat terdahulu, membuat kesalahan yang begitu keji, hina lebih daripada hewan, yaitu homoseksual, LGBT. Pada saat itu Nabi Lut diserang oleh kaum-kaum mereka. Aku selamatkan dia dengan cara kuturunkan batu dari langit menghantam mereka. Al-Quran yang kuceritakan, yang kuciptakan ini Muhammad berisi kisah-kisah
aku jelaskan kepadamu, nusabbitu bihi fuadak, agar hatimu tentram. Maka oleh karena itu, jawaban kedua, ketika ada orang bertanya untuk apa kita merayakan Muharram, tak lain dan tak bukan kita mengamalkan salah satu ayat Allah bercerita kembali apa yang terjadi pada bulan Muharram. Apa tengku? InsyaAllah akan saya jelaskan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, maka oleh karena itu harus kita ingat baik-baik bahwa Al-Quran yang selama ini kita baca, yang selama ini kita lihat, yang selama ini kita renungkan, yang selama ini kita jadikan panutan hidup, hampir 65%-nya berisi tentang sejarah orang-orang terdahulu. Nah, maka insyaAllah di malam yang berbahagia ini kita akan melihat kejadian dan peristiwa apakah yang terjadi selama bulan Muharram. Pertama, 1 Muharram adalah peristiwa besar ketika Nabi Muhammad berangkat menuju ke Madinah. Bagaimana ceritanya? Bagaimana sejarahnya? Tentu saya sudah jelaskan tadi, perjanjian Aqabah. Suku Aus dan Khazraj itu selalu mengalami pertikaian, meminta Nabi untuk datang kepada Madinah. Nah, itu 1 Muharram. Dan tepatnya kaum muslimin, sejarah yang banyak terjadi saat dunia ini berkembang, pertama dunia ini hadir, sejarah yang banyak terjadi selama bulan Muharram ada pada tanggal 8 Muharram, 9 Muharram, 10 Muharram, dan 11 Muharram. Apa yang terjadi tengku? Pertama, Nabi Adam alaihissalam pada bulan Muharram Allah memberikan ampunan kepada dirinya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ketika Adam turun ke muka bumi, Adam melihat tubuhnya tak ada baju, tak ada pakaian. Adam merasa sulit ketika main makan, Adam merasa sulit ketika ingin meminum. Maka ketika itulah beliau mengingat dosa yang beliau lakukan selama di surga. Kapan Allah mengampuninya? Tepat pada bulan Muharram. Dan ini harus kita ceritakan ke adik-adik anak-anak kita semua. Kenapa? Karena Al-Quran yang menjadi panutan kita menjelaskan kisah itu. Dan kapan terjadi? Pada bulan Muharram. Nah, kaum muslimin, dan sekarang kita sudah tahu kenapa Allah menyebut Muharram dengan istilah hurum. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan bumi dan langit, Allah menciptakan 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disucikan Allah. Salah satunya disebut Muharram. Nah, saya ulangi lagi, banyak peristiwa yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Itu mulai 8 Muharram, 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram. Nanti ada satu ibadah yang Nabi menyuruh kita pada tanggal-tanggal itu. InsyaAllah nanti akan kita sampaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan Muharram jugalah terjadi peristiwa besar di mana hadirlah seorang Nabi yang berumur sampai 980 tahun, berdakwah kepada umatnya 900 tahun. Hanya yang ikut 80 orang. Beliaulah nama nabinya Abdul Ghaffar. Ya, nanti dengar. Sama lagi sunnah horgonya waktu teruk kena wajah jak menyaran jak buh nanro Abdul Ghaffar cik. Sunnah horgonya nya thang puancu wajah han. Belanda he kena puancu wajah hanjut. Ibu gak sunnah horgonya untuk puancu orang Aceh kemudian cara betul juga ulama, belum laju dia lagi kita nyo. Ulama kata biu pakai, nyan kamu pakai rakyat. Punya ulama kamu pakai, rakyat kamu pakai kajaya dia. Strategi sunnah korgonya. Pura-pura tamu Islam, ja'bud Makkah, hafal Quran, hafal hadis Sahih Bukhari. Thonan sunnah korgonya waktu tamu Aceh.
Tok gonya ni no, tahu gonya Tengku Putih. Nan asli Abdul Ghaffar. Seorang nabi yang umurnya 980 tahun berjuang berdakwah. Fa'budullaha wattaquhu wa ati'un, hai umatku, berdakwah, beribadahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Namanya Abdul Ghaffar. 950 tahun berdakwah, umurnya hanya yang ikut 80 orang. Sehingga ketika beliau diselamatkan ke atas kapal, naiklah beliau di atas kapal, diselamatkan. Lalu disitulah beliau melihat makhluk Allah berbentuk anjing yang sangat jelek mukanya. Lalu beliau bertanya, hai engkau, kenapa bentukmu seperti itu? Allah mengizinkan untuk bisa bicara anjing itu. Lalu dia berkata, wahai Nabi, kau katakan itu engkau menghinaku atau engkau menghina penciptaku? Kalau engkau menghinaku, aku tak pernah meminta wajahku seperti ini. Tapi kalau engkau menghina Tuhanmu sendiri, kau menghina Tuhanku, sama artinya kau juga sudah menghina Allah. Ketika itulah Nabi Abdul Ghaffar tertegun dan tak pernah bicara untuk beberapa tahun. Lalu Allah memanggil dirinya karena dia sering meratap. Allah panggil nama dirinya Nuh alaihi salam. Nama aslinya Abdul Ghaffar. Pertanyaannya, kapan peristiwa kapal itu naik ke atas menyelamatkan beliau dengan umatnya dari banjir bandang yang begitu luas? Turki habis pada saat itu. Bahkan dalam riwayat, bukit judi yang ada di Turki itu tinggal setengah. Kapan itu terjadi? Terjadi pada bulan Muharram. Maka wajar ketika Allah menyebut Muharram dengan istilah Arba'atun Hurum, salah satu bulan yang disucikan. Kaum muslimin rahimakumullah, bukan hanya itu. Ketika setelah terjadi Nabi Nuh alaihissalam itu, umatnya turun dari kapal, sebahagian ada yang beriman, sebahagian tetap kafir. Terus berjalannya waktu, berpindahnya bulan, mereka membuat patung sendiri. Hadirlah nanti yang disebut dengan istilah nama beliau Azar. Azar, nenek-neneknya itu adalah salah satu penghuni kapal Nabi Nuh yang sudah menjadi kafir. Lalu melahirkanlah seorang anak yang akan menjadi nabi dan yang akan menjadi ayah kita bersama. Siapa beliau? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa Nabi Ibrahim disebut ayah kita? Karena itu bahasa Nabi sendiri. Nabi waktu sedang memotong kurban, itu ada sahabat bertanya, "Ma hadhihi adhahi ya Rasulullah?" Kurban ini untuk apa Nabi? Kok engkau berkurban untuk apa? Nabi menjawab, "Hada sunnatun abikum." Ini adalah sunnah ayahmu Ibrahim alaihi salam. Maka sunnah kita sebut Nabi Ibrahim ayah, walau bukan ayah kandung, tapi Nabi menyuruh kita menyebut beliau ayah. Berjuang melawan Azar, memberitahu kepada ayahnya, ayah jangan kau buat patung, itu berdosa, itu bukan Tuhan kita. Alhasil pada saat itulah Azar mengusir Ibrahim, jangan kau kembali ke sini Ibrahim, aku tak akan mengakuimu sebagai anak. Pergi Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu singkat cerita beliau bertemu dengan Raja Namrud, yang ketika itu kita tahu bersama beliau membuat patung besar dalam satu istana Raja Namrud. Hadirlah patung-patung yang lain, ada satu patung besar, lalu dibuatlah kapak oleh Nabi Ibrahim, diletakkanlah ke patung besar itu, dan setelah itu beliau menghancurkan patung yang kecil-kecilnya yang ada di dalam istana Raja Namrud. Ketika Raja Namrud pulang, singkat cerita beliau tahu bahwa itulah pelakunya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Raja Namrud bertanya, kaukah pelakunya? Nabi Ibrahim menunjuk dia.
Jika dia nyo patung raya, nyo tak boleh kena. Dia. Dia itu patung besar itu Namrud. Yang memotong seluruh patung-patung. Nabi Ibrahim berbohong tapi jujur. Dia buat 2 tangan. Dialah yang memotong patung-patungmu. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim saat itu dibakar hidup-hidup, tetapi beliau merasa dingin dalam api. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Kapan terjadi terbakarnya Nabi Ibrahim? Diselamatkan Allah. Kuni bardan wassalaman. Hai api, kata Allah, dinginkanlah kamu, jangan menjadi panas. Itu terjadi pada bulan Muharram. Apalagi yang terjadi? Banyak hal-hal yang terjadi pada bulan Muharram. Tentu ada beberapa sejarah yang tak bisa saya sampaikan karena waktu kita sangat sedikit. Yang jelas pada bulan Muharram ada 19 peristiwa pada masa Nabi dahulu yang terjadi selama bulan Muharram. Oleh karena itu Allah turunkan Al-Quran kepada kita bersama. Salah satunya di situ Allah berpesan, fala tadhlimu fihinna dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Aku turunkan kepadamu 4 bulan, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Apa pesan Allah? Dzalika dinul qayyim. 4 bulan haram itu adalah agama yang ada di dalamnya. Fala tadhlimu fihinna. Jangan kau menzalimi dirimu sendiri. Ini pesan Allah. InsyaAllah sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Muharram. Pesan Allah, jangan menzalimi diri kita sendiri. Karena Rasulullah tahu tentang sejarah-sejarah itu. Pada bulan Muharram Nabi menyuruh kita sunnah berpuasa pada bulan Muharram 2 hari saja. Ketika Nabi sedang berjalan, ada orang Yahudi. Nabi bertanya, apa yang kau lakukan hari ini wahai Yahudi? Kami sedang berpuasa. Wah, kok berpuasa? Ya, karena hari ini Nabi kami, Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Fir'aun. Apa kalimat Nabi yang muncul ketika mendengar kalimat Yahudi itu? Ana ahaqqu bi Musa. Saya yang lebih berhak kepada Nabi Musa. Kalau begitu, saya puasa. Ana ahaqqu bi Musa. Saya lebih berhak kepada Nabi Musa. Kalau begitu saya berpuasa. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, sunnah puasa 2 hari. Boleh ambil 9 dan 10 Muharram, boleh ambil 10 dan 11 Muharram. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, tentu sejarah yang terjadi pada masa bulan Muharram itu pada generasi umat terdahulu banyak sekali, termasuk selamatnya Nabi Musa alaihi salam. Yang ingin saya sampaikan di sini, yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa Muharram ini adalah bulan di mana Allah sucikan karena beberapa alasan, yaitu terjadinya peristiwa-peristiwa besar yang pada masa umat terdahulu. Menyolaginya kita cerita bah anak muda, insya-Allah anak muda yang mufhum, tapi sayang anak muda hai tim dengar le yang muda-muda lagi. Pakai nunggu kalah le dengan chip game Mobile Legend trading. Jadi kalau baru undangnya, baru orang kopinya habis ngawate ngon trading. Ya, kemudian habis wate ngon game, habis wate ngon macam-macam lah jinau. Dan memang itu target daripada Yahudi. Seperti mana Sunan Horgonya menahan para Belanda jangan turunkan lagi senjata ke Aceh, karena Aceh tak bisa dibantai dengan senjata. Coba, mungkin ayah-ayah pernah dengar sejarah dulu agresi Belanda kedua tahun 1948. 1945 datang 1945 itu Jepang ya masih menjajah kita. Belanda sudah tak ada. Namun karena beberapa pihak tak merasa puas dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, memanggil lagi Belanda datang ke Indonesia, maka terjadilah agresi Belanda kedua tahun 1948. Nah, pertanyaannya yang uniknya
Saat agresi Belanda kedua, Belanda tak lagi turun ke sini. Kenapa? Hana mungkin le tak jajah orang Aceh, kereh hulai orang Aceh. Haki bang kereh mana lagi cunyak din Tiro dikelilingi oleh seretuh dro Belanda, tetap han menyerah naku. Man nyan urang inang naku kau agam ya. Menyomenan Belanda pakai logika, kalau perempuan saja begitu, apalagi model laki-lakinya. Lagi Tengku Umar, lagi Tengku Ibrahim Lamnga. Mereka semua memperjuangkan bangsa ini, Aceh ini, dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka ijaklah sunnah khurganya munyo kena jak poh orang Aceh. Baik pakai akal pun tujuh nunggu. Nah, teori inilah yang diambil kembali oleh musuh-musuh Islam untuk menyerang Aceh. Bagaimana cara menyerangnya? Hilangkan sejarahnya. Ya. Baklun nak sebuah buku judulnya The Acehs. Gimana bahasa Inggris ya? The Acehs. Buatan langsung Sunan Hurgonya. Pada jilid kedua Sunan Hurgonya menulis ada beberapa adat urang Aceh Hawa yang ditulis langsung oleh Sunan Hurgonya. Kibankeun urang hidanya urang Aceh Hawa bulan Muharram, bulan suci. Punya Rabiul Awal Maulud Fun, Rabiul Akhir Maulud Dudawa. Nyan bahasa urang Aceh jamun. Dan adat kitanya urang Aceh jamun biasa kitanya tapogot penajihan na bubur kanji. Ya kan? Sahana le no masa-masa luput mentangnya nya. Kenapa? Menghormati bulan suci. Hanale nyai pegadoh cucut hanale kagadoh. Menyo menan, menyo adatnya kagadoh. Maka niscaya umat muslim di Aceh tak mau lagi memperingati hari besar Islam. Yahudi tahu, kalau mereka tahu ini, ada salah seorang ahli sejarah Amerika Serikat bernama Bernard Shaw. Bernard Shaw, S-A-W, gimana bacanya? Shaw. Dia mengatakan dalam bukunya, andai 40 tahun ke depan ada satu agama yang ingin menguasai dunia, yang ingin menguasai lagi Eropa, tidak ada agama lain kecuali Islam akan kembali berjaya pada saat itu. Bernard Shaw, ahli sejarah Amerika Serikat, bukan orang Islam, tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Rasul. Dia sendiri yang mengatakan, andai 40 tahun ke depan kalau ada agama yang bangkit kembali yang menguasai Spanyol, menguasai Eropa, maka cuma satu agama yang bisa, yaitu agama Islam. Maka kita ulangi lagi pesan Allah. Apa kata Allah? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nuthabbitu bihi fuadak Muhammad. Kuceritakan kepadamu kisah-kisah umat terdahulu. Kenapa Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad? Agar hati kita tentram, punya bahasa adanya, agar kekuatan kita muncul. Nah, ini PR bagi kita bersama kaum muslimin rahimakumullah, termasuk saya sendiri. Ketika kita menghadap Allah, tengok hitanya oleh Allah, nabila agama lu. Nyampu dah jawab dengan menyoal lagi pertanyaan. Semayang kadang telak-telak kadangnya semayang tak ada masjid. Ketika pertanyaan yang dilayangkan oleh Allah pada katanya, nabila agama lu, minimal ya Allah walaupun becut. Punya kamu puget hari besar Islam, mengajak anak muda, mengajak orang-orang tua untuk kembali belajar sejarah umat-umat terdahulu. Kaum muslimin rahimakumullah nyawa karab isyarat. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita berjuang kembali, menegakkan kembali, membangkitkan kembali sejarah-sejarah Islam yang pernah ada. Ajarkan kepada anak, ajarkan kepada cucu, ajarkan kepada teman tentang sejarah ini. Kalau ini terjadi pada seluruh orang Aceh, maka niscaya ada kekuatan nanti yang muncul, ada semangat baru yang muncul. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah target Yahudi, inilah target Nasrani. Mereka tak mau mendengar Islam itu akan maju. Di mana kekuatan Islam? Satu,
ada pada sejarahnya. Kalau mereka mau kembali belajar sejarah, niscaya mereka akan kembali bangkit seperti mana dahulu umat Islam pernah menguasai Andalusia, Spanyol 800 tahun yang lalu. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, dalam hal ini saya sampaikan, kami sampaikan untuk saya sendiri, mari sama-sama kita belajar kembali sejarah Islam, karena dengan itu kita juga mendapat pahala dari Allah, karena kita juga mendapatkan pahala sebab kita mengulang lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah dirahmatillah Allah, insyaallah jangan sampai lupa sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram. Maka sunnah berpuasa 2 hari, boleh 8 dan 9, 9 dan 10, saya minta maaf, 9 dan 10 atau 10 dan 11. Kenapa harus 10? Karena 10 itu banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Kalau begitu 9 dan 10 atau 10 dan 11. Selama bulan Muharram nanti datang, jangan pernah menzalimi diri sendiri. Karena itu pesan Allah, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu